Praktik SYL menguras uang Kementan 44,5 miliar rupiah untuk kepentingan keluarganya. Uang itu tidak terdapat dalam budget Kementan tetapi dikumpulkan oleh Eselon 1 dengan barter proyek bagi vendor. Saksi dari 4 ASN Kementan mengungkap dugaan pemerasan dan gratifikasi SYL di Kementan dalam sidang Tipikor Jakarta Pusat. Saksi menyebut SYL meminta uang melalui Sekjen dan Kepala Biro Rumah Tangga Kementan untuk sejumlah kebutuhan pribadi SYL. Di antaranya uang untuk membeli makanan melalui ojek daring senilai 3 juta rupiah per hari. Jadi menyiapkan 3 juta setiap bulan, setiap hari. Kadang tiap hari, kadang kalau tergantung habisnya yang mulia. Oh, tergantung permintaan ya? Iya, kalau permintaan hari ini habis 3 juta, dimintai lagi besok. Ya, gitu. Kalau masih ada sisa, dipakai dulu ya? Ya. Begitu. Itu diambil dari mana uang-uang itu? Atau memang uang operasional untuk kepentingan itu? Iya, untuk operasional. Untuk rumah dinas. Iya, keperluan dinas kan tidak masalah, ada anggarannya kan? Iya. Itu anggaran resmi tidak 3 juta per hari itu? Enggak yang mulia. Ya? Kesaksian pegawai Kementan juga mengungkap SYL umroh ke Mekah dan dibiayai oleh Kementan. Biaya umroh SYL mencapai 1,35 miliar rupiah yang tidak semua masuk dalam anggaran Kementan. Rombongan menteri. Apakah rombongan menteri ini ya Sekjen juga ikut? Tidak. Menteri dan keluarganya ikut? Ya. Siapa yang keluarganya ikut? Ibu. Siapa lagi? Anaknya. Anak-anaknya? Ya. Cucunya? Cucunya mungkin ya. Ikut? Ikut kali Pak. Keluarga yang lain? Keluarga yang lain, Aliandri ikut. Oh gitu. Ada berapa orang yang saudara hitung? Wah saya lupa yang mulia. Tapi lebih dari 10? Semuanya ada dicatat, ya. Diserahkan ke kejaksaan ya? Semuanya dicatat. Di penuntut umum ada ya? Di berita acara yang baik. Masalahnya apa? Keberangkatan itu dibiayai oleh kementerian? Ya. Ada sebagian dibiayai? Ada sebagian dibiayai. Nah, sekarang berapa banyak? Masih ingat saudara? Kurang lebih? Ada 2 travel, yang satu maktur, yang satu apa saya lupa itu. Iya. Berapa yang saudara ingat? Maktur itu sekitar 1,3 kalau ya. 1 miliar. 1, sekian miliar ya? Ya. Apakah waktu kunjungan ke Arab itu sudah sekalian dengan mereka umroh atau bagaimana? Tahu tidak saudara? Saya nggak tahu. Saudara tahu ya? Nggak tahu ya. Hanya kunjungan itu ya? Iya. Uang 44,5 miliar yang dikumpulkan dari Eselon 1 di Kementan dijadikan untuk barter lelang proyek di Kementan bagi vendor. Beberapa di antara permintaan SYL yaitu cicilan Alphard 43 juta rupiah per bulan selama 10 bulan, pembelian mobil Innova 500 juta rupiah, pembayaran kartu kredit atas nama SYL pribadi 410 juta rupiah. Kedua mobil ini menurut saksi dipakai 2 anak SYL di Makassar. Pengeluaran untuk SYL termasuk umrah bersama keluarganya di tahun 2022 yang biayanya mencapai 1,35 miliar rupiah. Selain itu, ada juga permintaan uang jajan istri SYL 30 juta rupiah per bulan dari sebelumnya 15 juta rupiah per bulan. Ada pula uang untuk keperluan parfum berkali-kali senilai 5 juta rupiah. Uang makan harian melalui ojek daring sebesar 3 juta rupiah, termasuk membeli dolar di bank sebanyak 4.000 dolar. Hal lain yang juga diminta SYL termasuk kacamata, uang hitan cucu, termasuk reimburse uang ulang tahun cucunya. Melalui kota tim kuasa hukumnya Jamaluddin Kudubun, SYL membantah uang yang diterimanya bukanlah hasil pemerasan. Jamaluddin menyebut uang yang diminta masuk dalam anggaran APBN seorang menteri. Saksian antara satu saksi dengan saksi yang lain itu tidak ada kesesuaian antara satu dengan yang lain. Makanya pada persidangan kemarin-kemarin itu memang kami bantah. Kementan itu kan ada sekitar kurang lebih 15 triliun dana APBN-nya ya untuk operasionalnya. 15 triliun itu kan yang diceritakan awal itu kan 20% dibagi setiap bulan kepada Pak Menteri. Bayangkan aja. Hari ini kami panggil ada 4 orang. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan Senin pekan depan karena alasan kesehatan SYL. Tim Liputan, Kompas TV. Kepada saksi-saksi yang namanya kami panggilkan agar masuk ke dalam ruang sidang secara berurutan. 1. Abdul. Kesaksian ASN di Kementerian Pertanian mulai dari pembayaran kartu kredit, cicilan mobil, uang jajan istri, hingga uang cucu ulang tahun. Apakah ini akan menguatkan dakwaan pemerasan dan gratifikasi dari terdakwa ex-Mentan SYL? Kami bahas bersama Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau PUKAT UGM. Bergabung juga Guru Besar Hukum Pidana UPH, Prof. Jamin Ginting. Selamat malam, Prof. Jamin, juga Bung Zainur. Selamat malam Mbak Friska, Mas Zainur, selamat malam. Selamat malam Mbak Friska, Prof. Yamin.
Selamat malam. Saya ke Prof. Jamin dulu. Kalau kemarin dari sejumlah item yang disampaikan oleh saksi ada keperluan pribadi macam-macam seperti yang saya sudah sebutkan tadi sampai ke kebutuhan pribadi bahkan anak cucu. Sementara kan sebenarnya ada anggaran operasional di setiap kementerian, lembaga, setiap pejabat begitu Prof. Jamin. Kalau ini di luar, kalau menurut saksi ini di luar anggaran Kementerian Pertanian, apa yang bisa dibaca dan bagaimana juga menelusuri tindak pidananya? Ya, jadi kalau dalam konteks pejabat negara yang sudah diberikan hak untuk mendapatkan biaya protokoler untuk hidupnya dan keluarganya, sudah di cover, tetapi dia masih juga mendapatkan keuntungan, benefit, uang dan segala macam di luar dari apa yang sudah ditetapkan, itu ada janji ya yang dia sebelum menjabat tidak boleh menerima apapun, sehingga itu dapat dikategorikan sebagai suatu gratifikasi sebagaimana di pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berindikasi suap. Nah, kenapa berindikasi suap dikatakan? Karena itu adalah pemberian yang dapat mempengaruhi perbuatannya untuk menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Nah, jadi dia harus melaporkan. Contohnya tadi, ada mendapatkan travel perjalanan dinas atau umroh ya, yang bukan dari anggaran, keluarganya mendapatkan macam-macam, itu harus dilaporkan. Itulah kewajiban seorang penyelenggara negara dan ASN. Kalau tidak dilaporkan dan dinyatakan sebagai suatu indikasi suap, nah itulah masuk kategori gratifikasi. Jadi kalau itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu diminta karena orang tidak mau memberi, tapi karena terpaksa untuk memberikan, karena dalam kondisi yang sangat sulit untuk tidak memberikan, itu namanya pemerasan. Jadi pemerasan itu karena orang yang diperas tidak mempunyai kehendak untuk memberikan, tetapi karena kondisi dia harus dipaksa untuk memberikan. Nah tadi contohnya di instansi yang seperti gunung es lah kita katakan ini, banyak sekali bawahan itu merasa tertekan karena atasan-atasan itu mewajibkan mereka untuk menyumbangkan setoran. Jadi ada setoran. Nah, setoran itu bukan diambil dari anggaran yang memang sudah ada, tapi diambil dari menyalahgunakan kewenangan masing-masing bawahannya begitu. Nah, inilah yang banyak ya sering terjadi, yang kita khawatir itu bagian dari setoran bawahan-bawahan untuk kepentingan personal di luar dari anggaran yang sudah ditetapkan. Begitu, Mbak Fusco. Nah, bicara soal indikasi pemerasan, juga saya ingin dapat perspektif kajian anti korupsinya dari Mas Zainur. Ini terkait dengan modus. Kan biasanya kalau kita lihat pemerasan, korupsi itu dilakukan dengan kode-kode tertentu. Kita pernah tahu apel Malang, apel Washington dan sebagainya. Tapi di kasus SYL ini sangat careless, sangat ceroboh, bahkan vulgar. Melalui anak buah terus terang minta untuk anak buahnya utang ke vendor atau meminta barter terhadap vendor. Apa yang Bung Zainur lihat dari hal ini? Iya, ini memang bisa dikatakan sangat aneh ya, dan mungkin orang bisa menganggap ini keterlaluan. Saya sepakat bahwa di kementerian dan di lembaga masing-masing sudah dibekali dengan dana operasional. Kalau di kementerian namanya dana operasional menteri. Di tahun 2014 dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan yang baru mengatur tentang DOM ini dengan kriteria yang sangat fleksibel, bersifat lamsam, tanpa perlu pertanggungjawaban yang rigid. Ini diubah karena sebelumnya itu ada kasus, yaitu waktu itu adalah Jero Wacik sebagai menteri itu dijerat dengan tindak pidana korupsi karena dituduh menyalahgunakan dana operasional menteri. Dengan peraturan Menteri Keuangan yang baru di tahun 2014, DOM, dana operasional menteri, itu boleh digunakan secara leluasa oleh menteri sesuai dengan diskresinya karena bersifat lamsam itu tadi, sangat fleksibel. Tetapi kemudian ketika dana operasional menteri sudah diberikan, masih meminta kepada para bawahannya untuk mengumpulkan uang untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang menurut saya sangat tidak patut dicampurkan dengan kepentingan kedinasan. Misalnya adalah skincare untuk anak, hitanan untuk cucu, beli emas untuk kondangan, atau untuk mencicil kartu kredit. Ini menunjukkan perilaku korupsi yang sangat banal. Nah, tadi dikatakan bahwa biasanya dalam kasus korupsi ketika transaksi menggunakan
idiom-idiom untuk menghindari dari endusan aparat penegak hukum gitu ya. Tetapi dalam kasus ini sepertinya tidak ada, bahasa Jawanya adalah tidak ada kedeng aling-aling, semuanya disampaikan dengan sangat vulgar, Ya, dari atas meminta kepada bawahan, bawahan meminta kepada bawahan lagi, dan kemudian bawahan itu meminta kepada vendor untuk disediakan sejumlah dana ditukar dengan paket-paket pekerjaan, mungkin barang atau jasa di Kementerian Pertanian. Tentu ini harus menjadi evaluasi gitu ya. Kenapa? Karena SYL ini adalah birokrat puluhan tahun dan menjabat sebagai kepala daerah juga puluhan tahun. ya. Jangan-jangan praktik yang seperti ini adalah praktik yang jamak terjadi di kementerian, lembaga maupun daerah, sehingga sudah seharusnya dilakukan review sistem. Yang pertama adalah tentang kompensasi yang wajar terhadap menteri, yang kedua adalah model pengawasan gitu ya. Ya. Kenapa? Karena memang untuk pertama kompensasi kepada menteri, ada beberapa menteri yang pernah mengeluh di hadapan publik bahwa gajinya itu sangat Kecil rendah, ya. yaitu sekitar 20 juta. Memang gaji menteri rendah gitu ya, tetapi domnya ratusan juta dalam 1 tahun, itu jumlahnya miliaran di luar operasional begitu ya. Ya. Jadi memang ini perlu dilakukan review tentang kesejahteraan bagi menteri. Yang kedua tetap ada pengawasan, karena bagi saya sebanyak apapun diberikan, bahkan sudah di-cover oleh DOM, nyatanya juga masih meminta kepada vendor, artinya di sini problem pengawasannya tumpul. Juga tidak ada whistleblowing system yang berjalan di internal Kementerian Pertanian sampai terakumulasi sedemikian lama dan banyak, baru kemudian meletus menjadi kasus, Mbak Friska. Kalau begitu artinya Mas Zainur bisa juga dicurigai bahwa ini bukan kali pertama praktik ini dilakukan oleh SYL, karena dilakukan secara vulgar tadi, dilakukan secara terang-terangan untuk memintanya. Ya tentu itu tugas dari JPU ya, untuk juga Berikan ya. mendalami apakah sebelum-sebelumnya apakah ada kasus serupa di Kementan, atau bahkan mungkin Kejaksaan bisa mendalami sebelum-sebelumnya di mana SYL pernah menjabat begitu ya. Tetapi dengan pattern, dengan pola yang sevulgar ini gitu ya, yang dikhawatirkan adalah ini adalah satu praktik yang sudah berlangsung lama menjadi kebiasaan, dan jangan-jangan ini tidak khas di Kementerian Pertanian. Ini bisa saja terjadi di berbagai kementerian yang lain, lembaga yang lain, juga pemerintah daerah. Karena kasus DOM itu bukan kasus korupsi menteri tentang dana operasional, bukan sekarang saja gitu ya. Kalau kita ingat Jerwacik dulu juga ada kasus terkait dengan DOM, juga Surya Dharma Ali juga ada kaitannya dengan dana operasional menteri. Sehingga sebenarnya untuk kasus-kasus terkait dengan menteri menggunakan dana operasional, baik menyalahgunakan dana operasional menteri maupun sekarang adalah meminta kepada para vendor, ini artinya terjadi pengulangan, dan ini terjadi di berbagai tempat. Perlu review sistem. Yang sangat lemah di kita adalah setelah proses penegakan hukum pidananya selesai, tidak diikuti dengan review sistem untuk memastikan ke depan tidak terulang lagi. Itu Mbak Friska. Oke, saya ke Prof. Jamin. Dalam kasus ini, anak buah Syahrul Yassin Limpo bilang ada yang diduga jabatannya diganti kalau tidak menuruti permintaan dari SYL. Nah, untuk menelusuri tindak pidana siapa saja yang terkait, jikalau anak buahnya ini dalam tekanan, apakah bisa juga dijerat dalam pidana atau pertanggungjawaban pidana dikenakan sepenuhnya kepada SYL? Ya, ini kan terkait dengan relasi kuasa ya, dari orang yang memiliki kuasa dengan orang sebagai yang melaksanakan perbuatan. Dalam pidana tentu ada beberapa, ada kaitannya dengan orang yang menyuruh melakukan dengan orang yang menganjurkan melakukan. Kalau statusnya, konteksnya yang menyuruh melakukan, orang anak buah itu sebagai alat perpanjangan tangan daripada orang yang menyuruh. Dia nggak bisa dipidana. Tapi kalau dia juga ada niat dan mendapatkan keuntungan yang wajar, dan dia mengetahui kalau itu ada perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan, tetapi dia lakukan, berarti niat daripada menteri dengan niat sama anak buahnya itu punya kualitas yang sama sebagai pelaku tindak pidana. Jadi bisa, anak buah juga bisa, pimpinan juga bisa. Tapi kalau anak buah di dalam tekanan, ya tidak mempunyai secara proporsional atau secara subsidiaritas, dia tidak punya, bisa keluar dari keadaan seperti itu karena relasi kuasa, dia bisa dinyatakan sebagai orang yang tidak bersalah. Yang perlu kita ingat di sini tadi adalah dia mempunyai kekuasaan yang sungguh luar biasa. Itu yang Lord Acton mengatakan, dia power tends to corrupt ya. Dia absolute power, karena dia sudah merasa absolute power, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan.
sehingga dia cenderung menyalahgunakan kekuasaannya tersebut. Ditambah lagi diskresi. Nah ini kan di negara kita ini orang pimpinan-pimpinan ini kan banyak diskresi kan. Makin leluasa ya. Iya, dikasih diskresi tanpa pengawasan, ada diskresi tanpa pengawasan, ya udah sewenang-wenang aja. Yang bukan item menjadi dasar sebagai biaya operasional menteri, itu dijadikan alasan. Bahkan banyak orang yang memalsukan kwitansi, faktur, gitu ya. Nah, dibilang buat kegiatan ini, tapi sebenarnya bukan fakturnya, bukan itu. Manipulasi juga ada. Atau dibilang biaya perjalanan dinas selama 10 hari, padahal melaksanakan dinas cuma 3 hari. Nah, itu kan banyak suka yang terjadi seperti itu. Nah, inilah makanya perlu pengawasan yang benar-benar dilakukan. Saya nggak akan percaya kalau di kementerian manapun, itu orang pengawasannya sangat melekat ya. Artinya ibarat kata jeruk makan jeruk lah begitu ya. Ibarat katanya dia nggak mungkin ngawasin seperti, karena dia juga pelaku gitu, sering melakukan. Jadi menurut saya apa yang dia alami YSL ini kelihatannya seperti gunung es. Di semua kementerian kemungkinan ada seperti ini, kemungkinannya ada. Nah, terakhir singkat saja, Bung Zainur, pengawasan realnya seperti apa sih kalau tadi berdasarkan perintah atasan dan takut juga dipecat ujung-ujungnya, pengawasan ini tidak akan bisa dilakukan secara maksimal. Tadi Prof. Jamin juga bilang ya jeruk makan jeruk nggak mungkin bisa diawasi dengan efektif. Nah, apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Ya, sebenarnya memang kalau di Kementerian Pertanian saya melihat secara organisasi sudah rusak ya. Artinya dari pucuk pimpinan ke birokrat di bawahnya eselon 1, eselon 2 sampai kepada pelaksana itu sudah rusak semua. Kenapa? Karena memang ketika ada kasus korupsi itu berupa pemerasan atau gratifikasi dan suap, kemudian di sini mengakibatkan jenis-jenis korupsi yang lain. Nah, kalau jenis-jenis korupsi yang lain itu juga dilakukan oleh anak buahnya, baik itu tadi Prof. Giting menyampaikan apakah dia memang turut serta atau dia dalam kondisi terpaksa, artinya sudah sangat susah bagi para bawahannya ini untuk speak up, menjadi peniup peluit sebagai whistleblower untuk misalnya melaporkan kepada penegak hukum secara represif, kepada KPK, kepolisian, kejaksaan, atau secara administratif melaporkannya kepada Inspektur Jenderal di internal Kementerian Keuangan. Nah, kalau ditanya pengawasan yang ideal adalah pengawasan ketika organisasinya itu organisasi yang sehat, di mana peniup peluit itu dilindungi dan bisa melakukan pelaporan kepada Inspektur Jenderal dengan aman, dan Inspektur Jenderal juga dapat meneruskan laporannya secara represif kepada aparat penegak hukum kalau itu sudah merupakan bentuk perbuatan pidana, misalnya kepada kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Nah, inilah yang memang sampai sekarang juga masih problematik. Kenapa? Karena justru Inspektur Jenderal jarang sekali yang bertaji karena berada di bawah pimpinan lembaga atau menterinya. Kalau yang melakukan korupsi adalah menteri, maka ya Inspektur Jenderal tidak bisa ngapa-ngapain. Tentu ini harus dipikirkan betul. Kenapa? Karena ya kita masih membutuhkan pengawasan internal yang juga punya independensi dan kemandirian. Formulasi independensi dan kemandirian itulah yang perlu untuk dibuat, karena kita tidak perlu membuat lembaga baru. Eksternal sudah ada BPK, di internal pemerintah juga sudah ada BPKP, secara represif juga sudah ada aparat penegak hukum. Tetapi sifat mandiri dan independen dari Inspektur Jenderal inilah yang perlu dirumuskan. Apakah misalnya Inspektur Jenderal bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tidak kepada pimpinan lembaga atau kepada menterinya, atau seperti apa? Itu yang bisa dilakukan, Pak Friska. Oke, dan ini keseriusan merombak sistem termasuk sumber daya manusianya, kita tunggu sejauh mana, termasuk juga untuk kasusnya, tindak pidananya harus diusut sampai tuntas, pembuktian terus berjalan di persidangan. Terima kasih Bung Zainur Rahman, peneliti Pusat Kajian Korupsi UGM atau Pukat UGM. Terima kasih Prof. Jamin Ginting, Guru Besar Hukum Pidana UPH. Selamat malam.